Wilujeng Enjing Kasadayana, Wilujeng Sumping di kota Bandung. Dan berada di Bandung udah kayak bukan tempat yang asing ya buat saya. Rasanya malah udah kayak rumah kedua. Dan pagi ini Bandung cukup cerah. Matahari bersinar, udaranya sejuk. Ditambah semalam itu habis hujan ya, jadi memang vibes-nya Bandung itu nggak ada matinya. Dan agenda perjalanan hari ini adalah menuju ke Purwokerto dari stasiun Bandung ya. Yang pasti bukan naik Serayu, karena Serayu berhenti Bandung gak ya? Tapi saya bukan naik Serayu ya. Saya hari ini akan menuju ke Purwokerto dengan kereta yang bawa kelas eksekutif langsung ke Purwokerto tanpa transit, yaitu kereta Baturaden Express. Ini rame pol, suasana di hall keberangkatan ya. Ini mungkin rombongan kali ya, tapi rame banget ya. Ini weekdays. Ini orang pada mau kemana kira-kira? Naik kereta apa? Saya sudah berada di dalam stasiun Bandung ya. Tadi masuk ke dalam stasiun menggunakan fasilitas face recognition boarding ya. Jadi di Bandung waktu itu kalau nggak salah menjadi yang pertama yang punya face recognition boarding. Itu kalau lewat stasiun Bandung Utara sudah ada. Kalau lewat stasiun Selatan kayaknya belum ada. Dan ini saya berada di antara rombongan yang memang semoga mereka nggak naik Baturaden ya. Semoga tidak meramaikan Baturaden deh yang mereka penumpang rombongan, soalnya banyak banget. Kayaknya Argo Wilis ya kayaknya. Jadi di perjalanan naik Baturaden nanti bisa leluasa bikin videonya. Kalau di antara rombongan itu amazing sekali, nanti malah sungkan sendiri mau ngevlognya juga kan. Dan untuk menuju ke peron-peron keberangkatan ya di stasiun Bandung itu nanti kita akan diarahkan melalui Skybridge menuju ke peron, ikuti petunjuk aja ya, nanti keretanya ada di jalur berapa. Di jalur 7 ada kereta feeder menuju ke Padalarang yang mau nyambung Wush. Nah, itu kayaknya rombongan memang banyak ke jalur 3 ya, naik Argo Wilis. Perjalanan saya dengan Baturaden Express keberangkatan dari Bandung dilayani melalui jalur 4. Yeay! Ini kayaknya kereta Argo Wilisnya deh. C684YK, ada panoramiknya di belakang tuh, di belakang pembangkit. Kalian nggak perlu bingung-bingung mencari rangkaiannya, tinggal ikuti aja papan petunjuknya. Seperti ini contohnya ya. Jalur 5 udah ada rangkaian tapi belum siap, belum ada nama keretanya. Jalur 4 sudah ada papan nama Baturaden Express ya, sebagaimana yang tertera di papan nama yang ada di bodi keretanya juga. Kereta Baturaden Express ini kelas eksekutifnya hanya 2 kereta. Kebetulan dari Bandung ada di area belakang ya. Saya hari ini akan naik di eksekutif 2, ngambil single seat, tapi dapat di paling depan. Seperti apa? Oke, jadi ini adalah kursi saya, nomor 13 Bravo, ada di paling depan ya. Kursinya sudah pakai kursi ala stainless steel. Konstruksi armada ini adalah jendela pesawat ya. Sebenarnya agak disayangkan ya, kereta Baturaden dari Bandung berangkat pagi yang seharusnya bisa menikmati pemandangan dengan lebih leluasa kalau seandainya pakai kaca lebar, ini dikasih armada yang kaca pesawat. Jadi rezeki nggak akan pernah ada yang tahu ya. Kebetulan 1C-nya di belakang, saya harus di depan. Nih 1C. Dan ini adalah armada eksekutif. Seri tahun berapa? Seri tahun 82. Urutan yang ke-8.
Jadi ini bukan ex Gajayana ya, ini tahun 82, kalau Gajayana itu 2009, kapasitas 50 penumpang. Ini kereta berkonfigurasi 22, sudah diatur default searah perjalanan kereta, tapi kalian juga bisa ya kalau mau berhadap-hadapan, tinggal putar aja kursinya dengan tuas yang ada di bawah. Kita cek kelengkapan fasilitasnya. Lampu penerangan seperti biasa ada di lampu tengah, ada di lampu samping. Kemudian ini rak bagasi kabin. Sepanjang interior kereta dari ujung ke ujung aman ya. Kemudian di bawah ini tidak ada lampu baca, sayang sekali. Terus jendelanya seperti yang saya bilang, konstruksi ala pesawat, dilengkapi dengan roller blind yang agak seret. Ya udah. Kemudian kursinya, ini kursinya ala eksekutif stainless steel ya, bentuknya kelihatan banget, warnanya juga sama persis. Ini adalah kursi reclining, bisa direbahkan sandarannya sesuai kebutuhan, dilengkapi dengan footrest, sandaran kaki yang bisa diatur ketinggiannya. Terus ada juga di sini meja lipat tersembunyi di bawah sandaran tangan. Nah, terus apalagi? Ada TV di ujung-ujung kabin. Sini satu, di tengah nggak ada, di ujung depan sana ada satu. Kemudian kita agak menuju ke belakang sedikit. Di sini ada satu toilet dengan kloset duduk ya. Ya, belum finishing yang bagus. Dan kebetulan di kereta ini toiletnya ada dua, di belakang tadi satu dan di depan sana dekat kursi saya juga ada satu. Di ujung kabin kalian bisa menemukan peta rute perjalanan ya, jadi nanti kita bisa tahu di mana kira-kira kereta ini akan melayani pemberhentian. Mulai dari stasiun Bandung, nanti kita akan singgah di Kiarah Condong, Cibendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidareja, Jeruk Legi, Maos, Kroya, dan mengakhiri perjalanan di Purwokerto. Aduh, ada yang lupa di-mention, ngamuk dia nanti. Jadi tidak ketinggalan dong, ada meja kecil di sini, tempat gelas, tempat botol, dan sumber kelistrikan yang tidak boleh dipakai buat nyolokin mesin cuci bukan depan ya. Atau masak nasi juga nggak boleh pakai rice cooker di sini. Yang ada di jalur 5 ini kayaknya kereta Malabar pagi deh datangan Harina, tapi belum siap rangkaiannya. Dan saya mau ke depan untuk ngelihat lokomotif dinas perjalanan Baturaden Express pagi ini. Kayaknya sudah terpasang lokomotifnya. Kita cek seri berapakah di perjalanan pagi ini. Pagi ini lokomotif seri CC203 0106 Depo Sidotopo melayani perjalanan kereta Baturaden Express. Duduk di ujung paling depan memberikan saya keleluasaan untuk akses keluar masuk ya melalui pintu depan sini. Kemudian ada kereta. Loh. Apa ini? Ini kayaknya yang barusan banget dilansir masuk jalur 3. Ini sih deponya Depo Sidotopo ya, tapi ada premiumnya. Ini kemungkinan besar Mutiara Selatan mungkin ya, yang nampaknya rangkaiannya akan dicuci dan dibersihkan. Dan apakah akan menjadi Argo Parahyangan? Saya sekarang kurang hafal ya pola operasi rangkaiannya. Lah, ini TV-nya tenggelam di dalam frame. Duduk di paling depan kabin memberikan saya akses yang mudah untuk menjangkau pintu keluar masuk. Dan kaki saya masih bisa agak selonjoran ya, agak miring sedikit karena di depan ada sekat kaca. Tapi kalau yang di depan sana itu langsung ke tembok ya. Dan yang pasti saya tidak akan mendapatkan fasilitas footrest di sebelah sini ya. Tidak seperti kursi-kursi yang lain yang akan mendapatkan fasilitas footrest. Dan ini sebenarnya ada area kosong, space kosong. Ini bisa dimanfaatkan sebagai area bagasi ya, kalau mungkin kopernya terlalu besar bisa disimpan di sini nih. Sesaat lagi kereta api
akan diberangkatkan dari stasiun. Ngomong apa barusan? Nggak kedengeran Baturaden Express-nya. Diulangi lagi. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Baturaden Express akan diberangkatkan dari stasiun. Masih suara Mbak Google ya. Menuju stasiun Agak akhir recline Purwokerto sedikit biar nggak terlalu dengan tegak banget berhenti duduknya. Di stasiun Kiara Condong, Cimpenderi, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidareja, Maos, Jeruk lagi ya. Kroya, dan Purwokerto. Terima Terima kasih. kasih. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di kereta api Baturaden Express yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Purwokerto. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 6 jam 42 menit. Setelah di kesempatan sebelumnya mayoritas naik kereta ekonomi ya. Hari ini seneng banget ya, cukup senang bisa naik di kelas eksekutif ya. Cuman memang sayangnya harus duduk di paling depan. Tapi ya memang resiko single seat itu seperti itu ya, ada di ujung-ujung. Ya pilihannya cuma dua, antara dapat depan atau dapat belakang, dan itu memang tidak bisa diprediksi. Kereta Baturaden Express akhirnya diberangkatkan dari stasiun Bandung tepat sesuai jadwal ya. Kita akan menempuh perjalanan selama sekitar 6,5 jam lebih sih. Dan perkiraan tiba di Purwokerto sore hari nanti. Dan seperti review sebelumnya ya, sekarang Baturaden Express melayani lintas selatan ya, lewat Tasik, Banjar, Kroya. Karena pada saat launching perdana kereta Baturaden Express ini dulu itu lewat utara ya, lewat Cirebon, Cikampek, baru ke Bandung. Wow. Awal 2 menit. Seperti kebanyakan kereta lain keberangkatan Bandung ke arah timur ya, mayoritas juga melayani naik penumpang di stasiun Kiara Condong ya. Jadi kalau kalian rumahnya di sekitar Kircon, nggak perlu jauh-jauh ke Bandung ya, bisa naik Baturaden Express dari stasiun Kiara Condong juga. Dan Kiara Condong sedang sangat-sangat berbenah ya. Saya nggak sabar pengen tahu hasilnya seperti apa nanti. Sudah banyak peron tinggi, ada kanopinya juga, ada jembatan penyeberangannya juga kalau nggak salah. Wah, semakin dibagusin deh pokoknya ya. Dengan memanfaatkan layanan keliling restorasi kereta api ya, yang dilayani oleh Prama dan Prami, saya sudah punya 1 gelas teh. Kebetulan di Baturaden Express ini ada teh premium ya, dan kalau kalian sedang dalam perjalanan, utamanya lagi naik kereta api, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Mari ngeteh sambil menikmati keindahan panorama daerah Operasi 2 Bandung.
Kalau kalian naik kereta api dari Bandung menuju ke arah timur ya, akan sedikit menemui suara-suara yang sedikit berisik, terutama di lintasan yang banyak kelokan-kelokannya ya, banyak belokan-belokannya. Jadi suara bising ini merupakan suara pertemuan antara roda kereta api dengan rel paksa atau yang biasa disebut rel gongsol ya. Jadi rel gongsol ini atau rel paksa ini biasanya ada di jalur-jalur yang banyak tikungannya, banyak kelokannya. Sebagai contohnya di lintasan Bandung Timur ini. Dan kalau tadi saya sempat membaca ya, rel paksa ini atau biasa dikenal rel gongsol merupakan rel tambahan yang dipasang pada lintasan rel dengan tikungan tajam, berfungsi untuk menjaga agar roda kereta api tidak selip dan untuk mengurangi tingkat keausan rel luar yang disebabkan oleh gaya sentrifugal saat kereta berjalan di lengkung atau di tikungan ya. Jadi memang berfungsi banget ya, memang agak bising, tapi ini penting banget adanya rel paksa ini. Makanya kadang suaranya berisik banget gitu kan pas belok, terutama ya, memang adanya pas belok. Terlambat 2 menit. Selamat datang di Cipendei. Suhu di luar agak sedikit sejuk, agak hangat juga ya. Yang pasti lebih hangat dibandingkan di dalam kabin kereta yang cukup dingin. Di stasiun Cipendei, semua kereta wajib berhenti untuk dilakukan pemeriksaan ya. Kita dijadwalkan singgah selama 10 menit, tapi sudah terlambat 2 menit. Aku mau tumbas cilok dulu kalau ada ya. Bu, cilok. Pada dicampur, pada cilok ngumpul ah? Dicampur. Gak masuk pada dia? Satu saja. Oke. Nuhun Ibu. Atur nuhun mangga sami-sami. Saya sudah menyelamatkan 1 bungkus cilok. Ini segini 10.000, ciloknya campur. Masih menunggu sampai dengan keberangkatan apa nih namanya? Baturaden Express ya. Saya belum sarapan, jadi mau sarapan cilok aja. Yeay. Dadah. Oh, ciloknya masih hangat. Aduh, belepotan. Ya udahlah bentar. Ini ciloknya campur. My favorite. Diberangkatkan dari Cipendei tepat sesuai jadwal jam 10:08. Berhentinya jadi cuma 8 menit ya, harusnya 10 menit karena udah terlambat. Lanjut makan, sarapan. Maju 1 petak dari stasiun Cipendei, saat ini perjalanan Baturaden Express terhenti di stasiun Cirahayu ya.
kita dijadwalkan untuk tunggu bersilang kalau nggak salah dengan kereta Serayu. Jadi di sini masih single track ya. Kalau ada pertemuan kereta api tentu pakai mekanisme persilangan dan kebetulan Baturadennya yang harus mengalah. Selamat datang di stasiun Tasikmalaya dan kita dijadwalkan singgah selama 5 menit tambah bonus waktu 1 menit ya. Lumayan juga yang turun di stasiun Tasikmalaya ini dari eksekutif 2 tadi kemungkinan adalah penumpang-penumpang yang menggunakan atau memanfaatkan tarif khusus dari Bandung ke Tasik atau Banjar. Perjalanan Baturaden Express terhenti di stasiun Bojong ya. Tadi sebenarnya kita berhenti reguler di Ciamis tapi mohon maaf tidak terekam, dan untuk pemberhentian di Bojong ini sebenarnya bukan pemberhentian untuk turun naik penumpang tapi untuk tunggu bersilang ya. Kita dijadwalkan kembali bersilang dengan kereta Lodaya dari arah Solo tujuan Bandung. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Banjar. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Tiba tepat sesuai jadwal jam 12:11 kereta Baturaden Express singgah di stasiun Banjar ya, dan stasiun Banjar ini merupakan akhir lintas daerah operasi 2 ya. Nanti setelah Banjar akan memasuki daerah operasi 5. Di stasiun Banjar kita dijadwalkan singgah selama sekitar 4 menit saja. Ingat banget ya kemarin waktu naik Pangandaran turun di stasiun Banjar pas hujan gede banget karena memang stasiun Banjar ini belum dilengkapi dengan kanopi di sepanjang peronnya ya. Menjelang keberangkatan dan saya mau menuju ke kereta makan deh, mau makan siang. Tuh eksekutif 1 pintunya X Gajayana masih otomatis, keren banget. Enaknya, wah ini kereta makannya bareng pembangkit. Berangkat Banjar ya. Menyusuri lorong-lorong
Jadi ini area kereta makan atau restorasi Batu Raden Express. Ini area makannya cuman ada satu meja ini ya untuk berenam. Makanya saya kurang serak sih sebenarnya kalau kereta makan harus bergabung dengan pembangkit. Jadi area makannya sangat-sangat terbatas. Jadi siang ini saya memesan satu menu ya. Udah lama sih saya nggak makan nasi goreng Parahyangan. Jadi di sini tentu ada nasinya, nasi goreng, ada kerupuk, ada ayam goreng, ada telur ceplok, ada acar dan ada timun. Mari kita makan siang. Di kereta Batu Raden Express ini menu makannya terutama yang fresh food sebenarnya agak terbatas ya. Tadi pada saat saya memesan itu ada nasi goreng sama nasi ayam bulgogi gitu. Tapi karena udah lama nggak makan nasi goreng Parahyangan, saya pesan nasi goreng aja. Porsinya lumayan sih ini, lauknya juga banyak. Jadi biasanya kalau ada menu kayak yang bawa dari daerah mana, misalnya kayak dari Jakarta bawa nasi Bali, nah itu enak tuh, aku suka. Tapi ini kayaknya nggak bawa khas Bandung apa gitu ya. Boleh saudara, masih bisa makan, masih bersyukur ya. Tiba 1 menit lebih awal, perjalanan Batu Raden Express terhenti di stasiun Sidareja ya. Singgahnya selama 6 menit. Kita kalau ngelihat jadwal akan tunggu bersilang lagi. Kayaknya apa ya? Nggak tahu ding sama kereta apa. Oh iya, baru inget. Rupanya sama Kuto Jaya Selatan tuh. Lokomotifnya udah kelihatan nongol kecil di sana. Batu Raden Express melayani pemberhentian secara reguler di stasiun Jeruk Legi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.21 ya. Kalau menurut jadwal sih seharusnya 13.19 itu udah berangkat lagi dari Jeruk Legi, tapi ini belum bergerak. Tunggu silang apa ya? Masa Malabar ya? Jangan-jangan Malabar pagi? Terlambat 6 menit, Rek.
Ini nampaknya Joglo Semarkerto tujuan Cilacap ya. Wow, ada yang merayap-rayap. Mari kita lihat. Cara. Selamat datang di stasiun Maos. Menyusul keterlambatan yang terjadi di stasiun Jeruk Legi tadi ya, karena kita harus bersilang dengan Malabar ya, Malabar pagi jadwal baru. Kita tiba di Maosnya sudah terlambat sekitar 6 menit dan bertemu saat ini dengan kereta Joglo Semarkerto dari Jogja tujuan Cilacap yang menggunakan atau memanfaatkan armada istirahatnya Wijaya Kusuma. Kita dijadwalkan singgah di Maos itu sekitar 18 menit ya, karena menurut jadwal kita itu bersilang dengan dua kereta, yaitu Joglo Semarkerto dengan Argo Wilis. Ternyata di balik Joglo Semarkerto ada satu rangkaian gerbong BBM ya. Di sini memang ya, di stasiun Maos ini banyak gerbong-gerbong seperti ini, angkutan BBM ya, sama kayak di Rewulu. Oh iya, kereta Pasundan baru mau menuju ke Bandung ya, Kiara Condong, ketemu dengan Baturaden Express di Kroya. Perjalanan Baturaden Express tiba di stasiun Kroya, salah satu stasiun penting, poin penting di keseluruhan rangkaian perjalanan hari ini, karena di stasiun ini kereta Baturaden Express harus merubah arah perjalanan ya. Soalnya kalau diterusin nanti sampai Jogja juga. Lokomotifnya akan berpindah ya, semula ada di sekitar kelas bisnis menjadi di sekitar kelas eksekutif ya. Tadinya eksekutif 2 di paling belakang menjadi di paling depan. Habis ini kita lihat prosesi perpindahan lokomotif.
pengen naik juga sih, tapi kan pasti nggak boleh ya. Sudah meninggalkan Kroya sebagai stasiun singgah yang terakhir sebelum tiba di Purwokerto. Akhirnya kereta Baturaden Express akan segera mengakhiri perjalanannya di Puerto Rico ya. Dan sebagai informasi, untuk harga tiket kereta Baturaden Express ini dimulai dari kelas bisnisnya ya. Ada dua kelas ya, kelas bisnis di kisaran 170.000 hingga 230.000. Untuk kelas eksekutif sebagaimana yang saya naiki hari ini dimulai dari angka 230 sampai di kisaran 300.000 rupiah ya, sekali jalan full trip dari ujung ke ujung. Dan mengenai jadwal perjalanannya kereta Baturaden Express ini, dalam satu hari terdapat satu kali pemberangkatan dari masing-masing stasiun. Dari arah Bandung berangkat pagi ya, kemudian dari arah Purwokerto itu berangkat malam. Dari Bandung jadwalnya cukup enak sih menurut saya, tidak terlalu pagi. Tiba di Purwokertonya juga masih sekitar jam 3 ya. Kemudian berangkat dari Purwokertonya jam 8 malam sebenarnya udah nggak ada masalah. Cuman jam ketibaan di Bandungnya yang menurut saya agak masih terlalu pagi ya, masih gelap banget. Kemudian apalagi ya, harga sudah, jadwal sudah. Kemudian untuk pilihan perjalanan dari Bandung ke Purwokerto yang menurut saya yang paling nyaman ya memang Baturaden Express ini ya, dengan durasi perjalanan yang 6,5 jam, tidak terlalu lama dibandingkan dengan rekan seperjuangannya kereta Serayu itu lebih lama tentunya, dengan pilihan kelas perjalanan yang lebih nyaman. Kalau Serayu kan memang ya sebenarnya ada harga ada rupa ya. Serayu itu ekonomi PSO ya, makanya harganya murah. Itu kalau kalian pengen jalan-jalan terjangkau ya naik Serayu menuju ke Purwokerto. Tapi kalau pengen yang lebih nyaman di sepanjang perjalanan, ada Baturaden Express di kelas eksekutif atau bisnis, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Hari ini saya mendapatkan armada tahun 80-an ya. Armadanya cukup nyaman. Kemudian pengaturan suhu di dalam kabin juga cukup baik, suspensinya juga halus ya. Meskipun sebenarnya ekspektasi saya akan mendapatkan eksekutif tahun 2009, tapi rupanya nggak dapat ya. 2009-nya di eksekutif 1, eksekutif 2-nya lebih sepuh, tapi
Meskipun setua ini, armada ini masih cukup nyaman. Dan kira-kira itu aja sih review perjalanan hari ini. Semoga dapat memberikan informasi, kemudian bermanfaat dan menghibur juga. Dan persiapan Purwokerto. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Purwokerto. Dear passengers, in a moment we'll arrive at our final destination of Purwokerto Station. Please prepare yourself. Kamu di situ aja. Wilujeng Sumping di Puerto Rico. Dan dengan tibanya kereta Baturaden Express di stasiun Purwokerto, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat area-area yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit!